Salam sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah yang memelihara hati, akal, pikiran, dan perasaan kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar dan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Mampukan kami agar boleh melakukan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, "Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah syarat hidup bahagia adalah suami menjadi satu daging dengan istrinya. Renungan tentang firman Tuhan ini mau mengajarkan dan mengajak kita bahwa seorang suami akan meninggalkan orang tuanya untuk menjadi satu dengan istrinya. Di dalam bahasa Jawa, pasangan suami istri disebut garwo atau sigaraning jiwo. Dalam bahasa Indonesia disebut belahan jiwa. Dengan kata lain, sebagai pasutri sudah menyatu menjadi satu jiwa dan raganya. Bila salah satu hilang, maka yang ditinggalkan pasti merasa tidak nyaman lagi karena jiwanya sudah tidak lengkap. Jadi sebutan garwo itu sangat sesuai dengan istilah menjadi satu daging dalam Alkitab. Renungan firman Tuhan ini mau mengajarkan bahwa kita dapat hidup berbahagia ketika sebagai suami mampu merasakan bahwa istrinya adalah tulang rusuknya, bagian dari dirinya sendiri yang merupakan belahan jiwanya, yang juga merupakan pemberian maupun anugerah dari Tuhan. Bagi suami dan istri di dalam suatu keluarga maupun rumah tangga sudah mampu merasakan bahwa pasangannya itu adalah jodoh pemberian Tuhan, maka dengan tulus sang suami maupun juga sang istri kepada pasangannya itu saling mengasihi dengan sepenuh hatinya. Begitu pula di dalam seluruh aspek dari tugas tanggung jawab pasangan suami istri akan senantiasa bersama-sama untuk selalu penuh syukur karena Tuhan sudah mempertemukan menjadi pasangan suami istri yang adalah belahan jiwa masing-masing. Apabila firman Tuhan ini menyatakan bahwa suami harus meninggalkan orang tuanya, demikian juga istri harus meninggalkan orang tuanya, bukan berarti bahwa suami ini harus membenci orang tuanya maupun istrinya juga membenci orang tuanya sendiri. Tidak, sama sekali tidak berhubungan dengan hal itu semua. Tetapi Tuhan menghendaki agar seorang suami maupun seorang istri terhadap pasangannya itu tetap menyatu dengan istrinya di dalam juga boleh mengasihi keluarga kedua belah pihak orang tua yang harus dinyatakan juga secara mandiri sebagai keluarga, sebagai rumah tangga baru, untuk senantiasa boleh merasakan bahwa bagian keluarga orang tua maupun bagian keluarganya sendiri sebagai pasangan suami istri tidak untuk mengandalkan umat manusia, tetapi tetap mengandalkan Tuhan yang telah mempersatukan pasangan suami istri. Hendaknya suami istri bersama-sama mengandalkan Tuhan dan mau bertanggung jawab di dalam mengurus hidup berkeluarga sebagai pasangan yang memang dipersatukan oleh Tuhan, bukan oleh karena kehendak manusia itu sendiri pertama-tama. Kiranya kita semua sebagai pasutri, pasangan suami istri, merupakan orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, menyadari betul bahwa pasangan sebagai suami istri ini adalah benar-benar harus melaksanakan apa yang menjadi keinginan dan kehendak Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan mengasihi
pasangannya maupun sesama umat manusia dalam lingkungan keluarga sendiri, keluarga orang tua, keluarga saudara terdekat dimanapun yang dapat ditemui, sesungguhnya itu adalah sasaran untuk saling mengasihi, saling mengingatkan di dalam hidup yang beriman berbakti kepada Tuhan. Sesungguhnya kita harus sadari betul bahwa baik suami maupun istri itu harus bersikap sebagaimana yang Tuhan nyatakan di dalam diri Tuhan Yesus. Dia mengasihi seluruh umat manusia sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak. Di dalam keluarga itu adalah sasaran kasih yang tidak pernah berkeputusan. Oleh sebab itu, kunci maupun syarat untuk menjadi pasangan suami istri di dalam rumah tangganya, di dalam keluarganya harus saling membahagiakan satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, mari kita ingat juga apa yang ditegaskan di dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ini yang sudah boleh mengingatkan kami kembali akan tugas tanggung jawab kami menjadi satu daging sebagai pribadi maupun orang yang beriman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu berarti untuk bersama-sama menikmati kebahagiaan. Ketika kebahagiaan itu dinikmati adalah dalam rangka untuk memuji memuliakan nama Tuhan, memperlakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, kami mohon pertolongan yang daripada-Mu ketika kami sebagai pasangan suami istri bersama juga dengan anak-anak yang Tuhan karuniakan kepada kami sebagai keluarga. Di saat suasana bulan keluarga, bulan Oktober ini, kami makin senantiasa dekat mengandalkan Tuhan. Firman-Mu itu menjadi suluh, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami mau bermohon kepadamu. Amin.